Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai analisis isu kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gustia Indah Rahayu, yang kedua Karismati Situmorang, yang ketiga saya sendiri, Dwi Aprianti. Yang pertama akan kami bahas mengenai pengertian isu. Isu bisa dikatakan sebagai masalah atau berita yang hangat, yang diperbincangkan. Kemudian kontemporer maksudnya bersifat kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau yang menjadi tren, atau bahasa sekarangnya dikatakan viral. Kemudian bisa didefinisikan sebagai isu kontemporer, suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik. Nah, ada beberapa teknik analisis isu berdasarkan modul yang kami pelajari. Yang pertama, sebelumnya memahami isu kritikal. Isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Nah, dari isu tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan tingkat urgensinya. Yang pertama, isu saat ini, kedua, isu berkembang, yang ketiga, isu potensial. Nah, untuk menganalisis isu tersebut, ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama, media scanning, existing data, knowledge table others, public and private organization, dan public at large. Selanjutnya, teknik analisis isu. Nah, analisis isu itu bisa digunakan teknik diantaranya teknik tapisan isu dengan menetapkan rentang nilai penilaian atau skor 1-5 dengan kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan, atau bisa disingkat dengan APKL. Kemudian alat bantu tapisan lainnya yaitu USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Lanjut, teknik analisis isu, diantaranya ada mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Yaitu perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Analisis kesenjangan juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa mendatang. Di sini ada tabel USG, ada 3 isu, yaitu yang pertama belum adanya alat ukur pengetahuan guru terkait implementasi kurikulum merdeka, yang kedua minimnya prestasi olahraga dalam pekan olahraga pelajar daerah, dan ketiga belum optimalnya pengolahan data keluarga beresiko stunting. Di sini di tabel USG ini dapat diketahui bahwa skala yang paling besar yaitu isu yang belum adanya alat ukur pengetahuan guru terkait implementasi kurikulum merdeka, yaitu mencapai nilai 15. Terdiri dari urgensi 5, seriousness 5, growth 5. Jadi total nilainya adalah 15 dan ranking pertama. Berdasarkan isu yang kami angkat, yaitu belum adanya alat ukur pengetahuan guru terkait implementasi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, kami buat fishbone diagram berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama surrounding, yaitu banyaknya pekerjaan lain, dalam arti Dinas Pendidikan tidak memiliki waktu untuk melakukan evaluasi. Yang kedua, dari segi sistem, yaitu tidak adanya alat ukur pengetahuan berbasis internet. Yang ketiga dari segi skill, yaitu kurangnya keinginan untuk mengukur kembali pengetahuan guru. Sedangkan dari segi supplier, yaitu hanya memberikan pelatihan dan tidak ada evaluasi. Oleh karena itu, akibatnya adalah tidak mengetahui pengetahuan guru yang harus ditingkatkan. Kegiatan menyelesaikan isu, yang pertama, melaksanakan pelatihan kurikulum merdeka yang berkesinambungan. Yang kedua, melakukan pemantauan terhadap implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Yang ketiga, melakukan evaluasi penilaian pengetahuan guru terkait implementasi kurikulum merdeka melalui Google Form. Berdasarkan isu tersebut, maka kami angkat ide kreatif, yaitu evaluasi pengetahuan guru terhadap implementasi kurikulum merdeka melalui Google Form. Dampak jika isu tidak diselesaikan, yang pertama, tidak mengetahui sampai di mana tingkat pengetahuan guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, tidak tahu cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Yang ketiga, tidak tercapainya target pembelajaran. Yang keempat, tidak adanya pembaruan dalam proses pembelajaran atau monoton.